Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Putri Sutisna dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Aparatur Desa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Fenomena yang terjadi mengenai buruknya kinerja aparatur pemerintahan desa dalam hal pelayanan publik terhadap masyarakat antara lain masih kurang efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kurang bisa bekerja sama dalam tim, serta kurang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas di Desa Sukaselamet, Kabupaten Indramayu. Permasalahan selanjutnya pada kepemimpinan transformasional ialah masyarakat sudah kehilangan sosok pemimpin yang bisa mengayomi seluruh bawahannya sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap kinerja karyawan di Kabupaten Karawang. Fenomena terakhir ialah mengenai budaya organisasi. Disiplin pegawai pada saat berpakaian dinas di waktu jam kerja tidak dilaksanakan sehingga menjadi contoh buruk terhadap masyarakat di salah satu desa Pandeglang di Banten. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Hak 1 menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan hak 2, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dengan teknik pengumpulan data kuesioner langsung terhadap 11 desa. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur perangkat desa di Kecamatan Majalaya. Sampel yang digunakan sebanyak 50 orang. Selanjutnya ada pengujian instrumen penelitian. Di dalamnya terdapat 2 uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada teknik analisis data, kuesioner dengan skala Likert yang telah diubah menjadi MSI. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Di sini saya hanya menggunakan 3 uji, yaitu uji normalitas, uji heterokedasitas, dan uji multikolonialitas. Selanjutnya ada perancangan pengujian hipotesis. Di dalamnya ada uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T, dan koefisien determinasi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regrensi linier berganda. Gambarnya dapat dilihat dari PPT yang menunjukkan bahwa nilai konstan sebesar 4,469 yang artinya tanpa adanya variabel kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi, maka kinerja karyawan diprediksi memiliki nilai sebesar 4,469 kali. Yang kedua, nilai koefisien kepemimpinan transformasional sebesar 0,422 yang artinya jika kepemimpinan transformasional meningkat, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,422. Yang ketiga ada koefisien regresi budaya organisasi sebesar 0,487 yang artinya jika budaya organisasi meningkat, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,87. Selanjutnya adalah uji simultan atau F. Gambarnya dapat dilihat di dalam PPT. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah uji parsial. Di sini uji T untuk kepemimpinan transformasional memperoleh nilai sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya untuk hasil uji T untuk budaya organisasi memperoleh nilai sebesar 0,002 yang dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi parsial. Hasil tabel menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,741. Oleh karena itu diperoleh data R sebesar 0,549 menunjukkan kemampuan pada variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 54,9%. Sebagiannya
yaitu 45,1, dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya, pada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan kategori semakin tingginya seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi bawahannya, maka akan semakin baik kinerja karyawan bawahannya. Selanjutnya, pada budaya organisasi menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Majalaya dengan kategori semakin baiknya budaya organisasi diterapkan dengan baik di dalam suatu pemerintahan, maka akan berpengaruh baik terhadap kinerja karyawannya. Yang terakhir ialah saran. Yang pertama ada saran operasional. Baiknya yang harus diperbaiki dari kepemimpinan transformasional pada aparatur desa di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ialah pemimpin yang kurang dapat memuji kepada aparatur sehingga kurang merasakan dihargai di dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang kedua, diperbaiki dalam budaya organisasi pada aparatur desa di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ialah disiplin pada saat jam kerja karena selalu menunda-nunda pekerjaan sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih mendetail, kurang maksimal. Yang kedua adalah sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, menyadari dengan keterbatasan waktu pada sampel yang diperoleh terlalu sedikit. Oleh karena itu, jika waktu yang lebih banyak, didapat lebih banyak sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.